Kalau sudah mendaftar, nanti dari Dinas Kesehatan itu akan memberikan jadwal pelatihan penyuluhan keamanan pangan itu yang wajib diikuti dan wajib lulus. Nah, terus kalau seandainya nggak lulus harus gimana ya? Apa harus ulang dari awal lagi atau kayak gimana? Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Dikemas semua, masih bersama saya di Tanya Jawab PIRT. Kita kali ini juga akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk soal apa itu PIRT dan juga produk-produk yang mungkin sekiranya masuk dalam wilayah PIRT. Kalau untuk episode kali ini kita akan bahas minyak dan lemak. Wah, apa sih yang dimaksud dengan minyak gitu? Karena kan sebagian dari kita kalau kedengaran kata minyak itu kan yang keinget mesti minyak sawit atau minyak curah kayak gitu ya. Nah, supaya tidak terlalu lama, kita akan masuk lagi ke episode pertama. Pertanyaan pertama soal minyak curah jerigen. Jadi minyak curah jerigen ini harus pakai PIRT atau enggak sih? Kalau seandainya yang dimaksud minyak curah jerigen itu adalah minyak sawit, sebenarnya kalau minyak sawit itu kan kita nggak bisa berpikir bahwa dia itu dibuat dalam perusahaan yang sangat kecil ya, yang skala rumah tangga kayak gitu. Jadi sebagian besar atau nyaris semua produk minyak sawit itu tuh diproduksi oleh perusahaan besar, industri besar kayak gitu. Jadi untuk minyak sawit itu dia harus lewat izin BPOM. Termasuk juga kenapa minyak sawit harus BPOM, karena minyak sawit itu termasuk salah satu bahan yang difortifikasi. Jadi difortifikasi itu di hasil akhirnya dia ditambahin zat gizi dan juga asupan, sehingga izinnya harus BPOM bukan PIRT kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, kalau repacking minyak curah dalam bentuk kemasan plastik kecil, izin edarnya dari produsen tidak memiliki PIRT itu terus kayak gimana ya? Kembali lagi ya ke pertanyaan yang awal tadi. Jadi kalau seandainya mau membungkus minyak dalam plastik kecil-kecil kayak gitu, pertama produsen itu harus sudah punya izin terlebih dahulu, yaitu izin BPOM bukan PIRT gitu. Jadi kalau seandainya produsen tidak punya izin edar BPOM kayak gitu, itu masuk dalam produk legal gitu, produk ilegal, jadi tidak boleh disebarkan ke mana-mana kayak gitu, karena nanti ada konsekuensi hukumnya kayak gitu. Nah, ini ada juga yang tanya soal mentega curah itu izin edarnya kayak gimana sih? Kalau mentega curah dia kan termasuk dalam olahan susu ya. Nah, olahan susu itu karena dia termasuk dari makanan yang beresiko tinggi, itu maka izinnya BPOM bukan PIRT gitu. Terus ada yang tanya soal minyak zaitun untuk konsumsi dan juga kosmetik. Nah, ini kan dibedain ya. Jadi minyak zaitun tuh yang banyak di pasaran tuh ada yang untuk kosmetik ya, ada beberapa produk kecantikan yang mengeluarkan line minyak zaitun gitu. Tapi ada juga minyak zaitun yang untuk masak. Itu izinnya kayak gimana sih? Karena dua pengolahan ini berbeda, maka izinnya berbeda. Kalau kosmetik itu kan harus ke BPOM, bukan ke PIRT. Jadi PIRT itu tidak memegang sama sekali bentuk kosmetik yang beredar di pasaran, karena itu wilayahnya BPOM kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada dua minyak zaitun, yang satu untuk konsumsi, satu lagi untuk kosmetik. Kalau kosmetik tentu aja dia ke BPOM. Kalau seandainya yang konsumsi, selama dia masih skala rumah tangga, bisa banget untuk mengajukan ke PIRT. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kalau seandainya waktu penyuluhan keamanan pangan atau PKP, jadi PKP itu kan wajib dilalui untuk setiap produsen yang mengajukan izin ke PIRT. Jadi kalau sudah mendaftar, nanti dari Dinas Kesehatan itu akan memberikan jadwal pelatihan penyuluhan keamanan pangan itu yang wajib diikuti dan wajib lulus. Nah, terus kalau seandainya nggak lulus harus gimana ya? Apa harus ulang dari awal lagi atau kayak gimana? Tenang aja, karena Dinas Kesehatan ini memberikan fasilitas pendampingan. Jadi untuk teman-teman yang nggak lulus, nanti akan dikasih waktu 3-6 bulan untuk memastikan setiap unsur-unsur produknya atau ketika melakukan produksi itu semuanya tuh lolos kayak gitu. Jadi nggak perlu takut untuk mengulangi dari awal, karena nanti akan ada pendampingan dari Dinas Kesehatan terkait kayak gitu.
Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan soal minyak dan lemak. Ternyata banyak sekali ya produk minyak dan lemak yang dia tuh wilayahnya BPOM. Tapi teman-teman masih bingung juga nih antara ini BPOM atau ini PIRT ya, kayak gitu. Kalau seandainya dari pertanyaan tadi ternyata belum menjawab rasa penasarannya teman-teman, bisa banget untuk main ke Instagramnya di Kemas Rumah Kemasan, atau juga teman-teman bisa komen di bawah ini soal pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab di video selanjutnya, kayak gitu. Oke, sampai jumpa di Tanya Jawab PIRT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.